Menurut Pak Rizky gimana tuh? Ya, saya pikir sama, Bu. Penerapan dengan pengimplementasian. Kemudian yang poin 3 itu kata penerapannya sebenarnya secara implisit di ujungnya itu ada dan publikasi ilmiah. Itu sebetulnya poinnya mungkin lebih tepatnya sesuai dengan saran Pak Rian tadi, itu adalah mengkreasikan, Bu. Artinya mengkreasikan konsep teori dan yang dipelajari itu Mengkreasikan mampu mengkreasikan konsep teori pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah. Yang ketiganya direvisi berdasarkan saran dari Pak Zadrian tadi, Bu. Oke, baik. Jadi sebenarnya menerapkan dan implementasikan hampir sama, cuma implementasikan tuh kayaknya lebih ini ya, lebih skillsnya lebih gambar ada penerapan ya. Tapi menurut Pak Reski dan teman-teman yang lain, yang 3 ini dua hal atau satu hal? Yang nomor 2, 3, Bu. Yang nomor tiga. Apakah di sana ada 2 yang dituntut itu hanya satu? Mungkin Pak Reski atau teman-teman lain bisa memberi komentar. Mampu menerapkan konsep teori pendekatan ini diganti menerapkan itu dengan kata mengkreasikan atau menciptakan, mengkreasikan konsep teori pendekatan ilmiah dalam melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Ini satu atau 2? Apakah ini satu outcome atau 2 outcome? Satu outcome kayaknya, Bu. Masalahnya kalau dilihat dari rumusan LO-nya, dia sama-sama mengarah kepada bagaimana suatu konsep teori pendekatan ilmiah itu mampu diterapkan oleh mahasiswa. Mungkin yang pertama itu dengan diarahkan kepada pemecahan masalah, sedangkan yang kedua itu kepada pengembangan penelitian atau publikasi ilmiah. Jadi sebenarnya arahnya kalau menurut saya satu nih. Cuma cara apanya itu yang berbeda. Apakah ada kemungkinan ada mahasiswa yang bisa mengkreasikan konsep teori itu dalam melakukan penelitian, tetapi kurang mampu dalam publikasi ilmiah? Adakah ada kemungkinan begitu? Dia dalam penelitiannya oke, tapi dalam publikasi ilmiah kurang? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Kalau begitu dia 2 LO sebenarnya. Karena diukur dengan cara berbeda. Iya. Karena dia diukur dengan cara berbeda. Jadi satu LO itu nanti sudah kebayang mengukurnya seperti apa. LO yang baik, LO yang ditulis secara sederhana, tetapi langsung memperlihatkan di sana mengukurnya seperti apa, kira-kira kegiatan pembelajarannya seperti apa sudah terbayang oleh Ibu Bapak itu. Oke, baik, itu bisa jadi 2 LO sebenarnya. Nomor 1 Ibu dan Bapak, ada komentar? Untuk LO 1. Izin memberikan komentar, Bu Yeni. Ya. Kalau saya baca dari yang poin 1, menguasai konsep, teori, dan pendekatan bimbingan dan konseling, serta tingkah laku sosial, kalau saya membaca sebagai orang di luar bidang ilmu ini, mungkin 2 hal itu hal yang berbeda ya, teori tentang bimbingan konseling dan tingkah laku sosial. Jadi barangkali bisa di breakdown menjadi 2 LO begitu, Bu. Kalau orang luar membacanya itu hanya 1, tapi itu tuh yang paling tahu orang dalamnya ya Bu. Ya, oke. Tapi bisa saja ya tingkah laku sosial itu berbeda dengan pendekat teori dan pendekatan bimbingan. Ini satu hal, satu kesatuan gitu atau ini 2 hal yang berbeda? Saya, Bu. Jadi sebenarnya karena mata kuliah psikologi sosial, nanti kan di BK juga ada mata kuliah misalnya psikologi kepribadian, itu menganalisis tingkah laku individual gitu ya. Mata kuliah psikologi perkembangan nanti tingkah laku manusia dan perkembangan. Jadi ini sebetulnya satu hal yang sama, Bu. Jadi pendekatan bimbingan konseling, koma ini sebetulnya saya ngambilnya karena saya ringkas, khususnya untuk kajian tentang tingkah laku sosial. Itu sebetulnya maksudnya. Oke, dia pakai khusus ya. Sebenarnya pakai khusus karena judul mata kuliahnya memang psikologi sosial. Iya. Oke, baik. Betul, Bu. Jadi bukan serta. Jadi karena kata serta ya Bu Imas ya, kalau
orang luar kita lihat dua hal berbeda ya. Khususnya pada mata kuliah ini yang dibahas itu sebenarnya adalah perilaku sosial ya. Oke. Baik. Ada lagi, bagaimana dengan kata menguasai? Masih terlalu rendah apanya Bu, untuk belumnya itu masih di C2 saya rasa itu Bu, menguasai. Jadi kalau bisa mungkin dinaikkan ke kayak itu kan sekedar menguasai konsep. Nah, kalau bisa bisa menguasai dan membandingkan atau menganalisis konsep. Jadi nanti dalam belajar kayak ada dua buah konsep. Jadi mahasiswa itu bisa bedakan konsep mana yang lebih bagus untuk diterapkan. Jadi tambahkan dengan kata menguasai dan menguasai dan mahasiswa mampu menguasai dan membandingkan penggunaan konsep ini dengan yang itu, seperti itu. Misalnya kurang pas juga sih, tapi dinaikkan level kata operasionalnya. Oke, itu saran Bu Rina ya untuk Pak Rizky, untuk dipertimbangkan ya Pak Rizky ya. Cuma yang saya mau tanya ini, kalau kita bikin kata menguasai, itu mengukurnya seperti apa? Kalau menurut saya, penguasaan konsep teori dan pendekatannya Bu, nanti di tengah atau di setiap pertemuan atau di tengah semester, di akhir semester nanti akan diberikan tes tertulis gitu Bu, tentang penguasaan konsep teori dan pendekatannya. Itu yang saya pahami. Ya, kira-kira Pak Rizky mengukurnya seseorang sudah tahu teori itu, sudah menguasai konsep itu, caranya kayak gimana? Masih ketawa Pak Rizky. Yeah. Oke, baik. Yeah. Nah, inilah yang juga disarankan untuk membuat LO. Gunakanlah kata kerja operasional. Jadi makanya saya mulai dari problem base ya, jadi problem solvingnya. Kata menguasai itu memahami, menguasai, maka diharapkan hindari kata ini, karena kata itu sebenarnya walaupun bukan kata itu tidak boleh digunakan ya, tapi kalau untuk LO tidak menggambarkan ini LO mau diukur seperti apa. Nah, kalau misalnya Bu Rina tadi memberikan saran ya, mahasiswa mampu menganalisis, nah itu kelihatan nanti pasti mengukurnya mahasiswa disuruh menganalisis. Gitu kan? Kalau yang dua, mahasiswa ini disuruh mengimplementasikannya, disuruh membuat, kalau yang nomor 3 kan. Nah, diharapkan LO itu disarankan, sangat disarankan menggunakan kata yang operasional, yang memperlihatkan kepada kita sendiri yang buat LO, ini diukurnya nanti seperti apa. Gitu ya Pak Rizky ya. Oke, baik. Mungkin ada yang belum nampak di sana, tapi secara umum sudah oke ya, sudah kelihatan. Nah nanti kan untuk LO1 misalnya, maka Pak Rizky mungkin ini 3 kali pertemuan ya, mungkin bisa juga pertemuan 1, pertemuan 7, pertemuan 6 ya, tergantung kepada topiknya. Nah setiap pertemuan itu ada tujuannya. Jadi LO itu mahasiswa mampu mengapa, memahami apa, punya pengetahuan apa, punya keterampilan apa, punya sikap seperti apa setelah mereka menyelesaikan mata kuliah tersebut. Nah, secara sederhana begitu aja sebenarnya LO itu. Oke. Nah, yang belum ada mungkin di sini sikap ya, belum kelihatan. LO sikap. Nah, ini juga kalau di sekolah atau di keterampilan umum Ibu Bapak dari RPS pasti sudah banyak itu sikapnya itu ya. Misalnya misalnya bertanggung jawab, bekerja sama, kan gitu sekarang ya. Apalagi mampu berkomunikasi dengan baik, pasti LO sikap itu juga banyak, di umum juga banyak itu. Nah, disarankan ketika bikin LO mata kuliah itu, pilihlah 1 atau 2 LO sikap yang bisa dikembangkan pada mata kuliah itu dan bisa diintegrasikan. Nah, meskipun semua sikap yang akan kita bina itu penting, dan tidak pula kita bisa pilah-pilah bahwa mata kuliah ini, saya ini tidak akan fokus ke sana, ya saya tidak akan mengembangkan sikap atau karakter itu, tetapi
di setiap mata kuliah itu sebenarnya kita ada karakter dan sikap yang bisa kita tonjolkan, diintegrasikan ke dalam mata kuliah kita, dan itu diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran. Ya, nanti kita lihat ya Ibu dan Bapak, contohnya atau seperti apa misalnya. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak mau menonjolkan kerjasama, maka LO-nya agak satu, mungkin mahasiswa bisa bekerja sama di dalam kelompok, ya, dalam kerja-kerja kelompok, maka aktivitasnya pasti ada kerja kelompok, gitu. Kalau misalnya bertanggung jawab, pasti ada hal-hal yang diselipkan di dalam pembelajaran supaya sikap yang kita tonjolkan bisa diintegrasikan. Baik, makasih Pak Rizky atas sharingnya. Terima kasih Bu. Saya Ya, stop ya Bu ya. Baik, ya, Bu. saya stop. Oke, thank you very much. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Boleh? Beva? Jadi untuk sebuah rumusan LO itu memang harus mengandung 3 unsur tadi ya Bu ya, ada unsur pengetahuannya, ada sikapnya, ada keterampilan gitu Bu ya. Atau bisa saja tergantung mata kuliah, kalau mata kuliah praktikum, apakah boleh tidak ada misalnya pengetahuannya, karena dia langsung praktikum, atau bagaimana Bu? Mohon pencerahan. Tergantung apa Bu? Tergantung. Rumusannya itu kan kalau yang saya pahami kurang jelas. dalam merumuskan LO kan itu mengandung 3 hal. Iya. Tapi jumlah mengandung 3 hal. Ya. Tapi jumlah antara, betul. Baik, tapi jumlah ini ya putus-putus ya. Tapi jumlah antara misalnya kalau kita hitung sebagai kuantitas jumlah kognitifnya, keterampilan dan sikapnya nggak harus sama Bu Eva. Kadang-kadang ada mata kuliah kita yang lebih berat bebannya itu kepada keterampilan. Maka keterampilannya yang lebih banyak kali ya. Nah, ada mungkin mata kuliah itu berat kepada teori, mungkin LO kognitif yang agak teori yang lebih banyak. Ya. Nah, tapi dianjurkan sama dengan guru di SMA dianjurkan juga menulis agak satu karakter LO karakter itu kenapa? Karena supaya dengan sadar. SMP kan kayak gitu ya. Artinya kan karakter-karakter ini masih kita mulai dari 2013 ditekankan. Apakah dari dulu kita tidak membangun karakter? Tapi karena tidak dituliskan, maka tidak dengan sadar kita memasukkan, mengintegrasikan ke dalam pembelajaran kita. Itu saja sebenarnya dianjurkan. Kenapa sikap dianjurkan untuk dimasukkan sebagai salah satu LO. Nah, sekarang kan di keterampilan umumnya ya Ibu yang tabu. Nah, berapa banyak harus seikekat mata kuliah itu. Tapi walaupun banyak Ibu putus-putus lagi Bu, maaf Bu. Cobalah pikirkan mungkin ada satu LO yang kognitif itu. Nah, putus-putus lagi? Iya Bu. Iya Bu. Ya, masih putus-putus? Gimana sih caranya ini? Sekarang udah oke? Masih low Bu. Sudah. Hah? Masih? Coba saya pindah dulu. Coba. Tapi jauh lebih Coba saya jelas dari yang tadi. Jadi jelas nggak? Dari yang tadi. Sekarang jelas. Lebih jelas dari yang tadi Bu. Jelas dari yang tadi. Oke. Mungkin saya harus keluar. Saya keluar dari ruangan kelihatannya. Saya harus keluar dari ruangan. Putus-putus ya tadi. Oke, baik. Jadi jumlah antara LO. Kedengaran nggak? Sekarang saya pindah nih. Sudah Bu. Sudah, oke. Bu. Jadi jumlah LO itu Bu Eva ya. Misalnya Ibu Eva punya 6 LO misalnya gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan dari mata kuliah tersebut ya. Nah, bukan berarti harus dibagi-bagi pula, misalnya harus ada 2 LO sikap, 2 pengetahuan, 2 keterampilan, tidak. Ini tergantung kepada hakikat mata kuliah kita. Tapi walaupun mata kuliah kita sifatnya agak berat ke teori, nah diusahakan juga
harus ada LO keterampilan itu karena mungkin satu ya Bu Eva ya dan Ibu Bapak dan lain, sehingga kalau keterampilan itu kan sebenarnya LO yang membutuhkan koordinasi otak dan otot. Gitu. Nah, di sesederhananya seperti itu. Yang selama ini kita banyak kaji itu kan yang kognitif sebenarnya. Yang C1 sampai 6 itu kan kognitif itu. Kognitif ya. Nah, kadang-kadang memang kita akui juga itu, saya juga kadang-kadang pada C6 itu kan misalnya mencipta ya, kalau untuk yang baru di Anderson kan mencipta ya. Kadang-kadang 6 itu seperti overlapping dengan psikomotor, Pak. Iya enggak, Ibu Bapak? Kadang-kadang kita jadi ragu ini C6 atau LO psikomotor. Ya kan? Misalnya menulis kan bisa dia masuk C6 membuat sesuatu, menciptakan, tetapi itu kan juga keterampilan loh Bu Yeni misalnya ya. Psikomotor juga kan, karena juga ada fisiknya dong gitu ya. Ada fisiknya. Jadi kalau menurut saya kalau terlalu rigid kita susah juga. Yang penting itu sebenarnya kita menargetkan apa yang bisa dipahami dan bisa dilakukan mahasiswa di akhir pembelajaran. Jadi kalau kita kaji-kaji analisis secara dalam betul, kadang saya juga ragu antara C6 dengan psikomotor. Tapi rumusan dari Bloom itu, yang psikomotor itu adalah keterampilan yang membutuhkan koordinasi otak dan otot. Nah, kalau kita lihat contoh-contohnya sebenarnya misalnya menari, ya kan? Apalagi misalnya bermain drama, menjangkau, seperti orang olahraga, itu kan psikomotor tuh. Olahraga, psikomotor orang seni, psikomotor banyak juga seni taris. Nah, bagi kita di sosial, maka mendemonstrasikan, berpidato itu sudah bisa dianggap termasuk contohnya ya, termasuk kepada psikomotor.